Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada hari Paskah di tahun 2015, hari itu begitu cerah dan hari itu akan diadakan terjun payung oleh penerjun profesional. Sebuah pesawat telah membawa grup penerjun payung dan salah satu di antara mereka adalah Victoria Cillier. Victoria Cillier atau yang sering disebut Vicky adalah kapten di tentara Inggris. Dia lahir di Edinburgh dan kuliah di University Glasgow dengan jurusan fisioterapis. Vicky sangat menyukai olahraga outdoor dan juga rutin melakukan gym. Victoria saat melakukan gym, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Emil Cillier dan itu terjadi di tahun 2010. Emil dia berasal dari Johannesburg, Afrika Selatan, namun dia pindah ke Inggris di tahun 2009. Emil dan Vicky sangat cepat menjalin hubungan dan menurut Vicky, Emil adalah pria yang selalu memperlakukannya seperti putri. Vicky merasa sangat dihargai dan disayang oleh Emil, maka mereka memutuskan untuk menikah di tahun 2011. Setelah menikah, mereka tinggal di Wiltshire, di mana rumah itu Vicky beli dari uang hasil warisan dari keluarganya. Di rumah itu, Vicky dan Emil dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama April dan 3 tahun setelah anak pertamanya lahir, mereka dikaruniai Ben, anak kedua mereka. Vicky merupakan wanita yang tidak mau menyia-nyiakan waktu dan dia akan mengisi waktu luangnya dengan penuh aktivitas. Salah satu hobi terfavorit Vicky adalah terjun payung. Ia juga seorang pelatih profesional bagi Asosiasi Angkatan Darat. Menurut catatan, Vicky telah melakukan terjun payung sebanyak 2.600 kali hingga tahun 2015. Dia telah mengatasi berbagai masalah dan kendala dalam melakukan terjun payung. Ia bisa mengatur posisi penerjun, bahkan ia bisa menyusul penerjun lainnya yang sedang terkena masalah. Namun di bulan April di tahun 2015, pagi itu Vicky tiba-tiba sangat gugup dan beberapa kali mengatakan jika dia tidak siap untuk melakukan penerjunan. Hari itu Vicky mengatakan kurang siap untuk melakukan terjun payung karena dia baru saja melahirkan anak keduanya yang dimana itu terjadi 5 minggu yang lalu. Berulang kali Vicky enggan untuk melangkah ke dekat pintu untuk terjun, namun karena hari itu adalah hari spesial di mana suaminya Emil yang mendampinginya hari itu, dia memintanya untuk menunjukkan keahliannya dalam terjun, maka Vicky tidak mau membuat suaminya kecewa. Pagi itu cuaca sangat cerah dan pesawat yang membawa Vicky untuk terjun dari udara berjalan dengan sempurna. Setelah sampai di udara, Vicky pun terlihat enggan, namun akhirnya dia melompat. Setelah terjun bebas, Vicky berusaha menarik tali untuk membuka parasut. Namun parasut utama tidak dapat terbuka. Tahu ada sesuatu yang aneh dengan parasut utama, Vicky menarik parasut cadangan yang ada di punggungnya, namun parasut cadangan pun tidak dapat terbuka. Vicky tersadar jika ada sesuatu yang salah dengan parasutnya dan Vicky tidak bisa berbuat banyak di sana. Vicky terjatuh hingga ke tanah dan itu sangat tidak normal terjadi. Vicky adalah profesional dalam melakukan terjun payung, maka sangat tidak mungkin ia membawa atau memakai parasut yang tidak dia cek terlebih dahulu. Vicky masih dalam keadaan tersadar ketika tubuhnya menghantam tumpukan rumput liar dan penerjun lainnya segera menolong Vicky dan membawanya ke rumah sakit. Kecelakaan itu menarik bos penerjun angkatan darat yang bernama Mark dan dia langsung mengambil alat-alat terjun milik Vicky untuk dilakukan analisis. Dia akan mencari penyebab kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Mark menemukan jika parasut utama mengalami kekusutan di talinya, maka saat ditarik, parasut itu tidak mau keluar. Sedang parasut cadangan dinyatakan telah kehilangan 2 kunci yang disebut sling. Mark juga menemukan tali yang longgar di pengaman dan itu biasa diakibatkan oleh penarikan yang kurang kencang.
Mark melihat kejanggalan di parasut cadangan milik Vicky. Karena Vicky belum pernah menggunakan parasut cadangan itu sebelumnya, maka seharusnya parasut cadangan masih dalam keadaan sempurna dan tidak akan memiliki masalah. Namun kenapa hari itu parasut cadangan pun mengalami kerusakan dan Mark memutuskan untuk melaporkan kejanggalan itu ke kantor polisi. Polisi pun melakukan investigasi dalam kasus kecelakaan Vicky. Investigasi dimulai dengan mencari informasi tentang kemungkinan akan adanya musuh atau orang yang tidak suka dengan Vicky. Teman Vicky memberikan informasi kepada polisi jika hubungan Vicky dan Emil terbilang sangat aneh. Emil memang memperlakukan Vicky layaknya putri. Dia selalu dihujani dengan bunga dan perhatian yang dibilang berlebihan. Namun ketika Vicky menemukan Emil sedang mengirim pesan ke beberapa wanita, Vicky tidak akan bertindak seperti wanita pada normalnya. Dia akan membiarkan itu terjadi dan itu menurut teman Vicky sangat tidak normal. Dari informasi tersebut, penyidik sangat fokus untuk mengetahui bagaimana karakter Emil. Setelah menjalani perawatan selama beberapa minggu, Vicky akhirnya dibawa pulang ke rumah dan suaminya Emil sangat memperhatikan keadaan istrinya. Bahkan dia yang mengambil alih semua pekerjaan mengurus anak-anaknya selama Vicky berada di rumah sakit. Pada tanggal 28 April di tahun 2015, Emil berangkat kerja seperti hari-hari biasanya, namun hari itu Emil tidak pulang ke rumah. Emil ditangkap polisi karena diduga dia telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Emil dimintai keterangan tentang hubungannya dengan Vicky dan penyidik menyimpulkan jika Emil memiliki karakter yang percaya diri dan juga sedikit sombong. Selama Emil ditahan di kantor polisi, penyidik menemui Vicky di rumahnya dan Vicky sangat syok ketika mendengar dugaan suami tercintanya berusaha untuk melakukan percobaan pembunuhan. Awalnya Vicky mengatakan jika suaminya itu adalah suami yang sempurna. Namun setelah beberapa waktu dia bercerita dengan penyidik, Vicky mengeluarkan perasaan yang selama ini dia pendam. Vicky mengatakan jika dia memiliki perasaan yang tidak wajar dengan suaminya Emil. Emil selalu mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar dan itu tidak ada penjelasan. Vicky mengira jika suaminya kemungkinan memiliki hutang di luar sana, namun dia tidak pernah menanyakan apa yang suaminya lakukan. Dia pikir masalah yang sedang dia hadapi sama seperti masalah-masalah pada umumnya dalam rumah tangga. Vicky juga menginformasikan kepada penyidik tentang perilaku Emil sehari sebelum dia kecelakaan. Vicky bilang Emil membawa peralatan terjunnya ke sebuah ruangan sambil mengatakan kepadanya jika dia akan melakukan pengecekan terhadap alat-alat tersebut. Vicky tidak pernah berpikir jika suaminya akan punya kapasitas untuk menyakitinya. Vicky juga mengingat sore hari sebelum kejadian, gas kompor di rumahnya tiba-tiba mengalami kebocoran. Hingga seluruh ruangan yang ada di rumah itu semua tercium dengan bau gas. Malam itu Vicky di rumah hanya dengan kedua anaknya, sedang Emil keluar untuk bekerja di kamp militer. Penyidik menduga jika Emil berusaha membunuh seluruh keluarganya dengan cara membuat adegan seperti kecelakaan. Lebih anehnya lagi, Vicky mengatakan jika setelah dia melahirkan anak pertamanya, Emil mengklaim jika bayi tersebut tidak mirip dengannya. Vicky juga menceritakan sedikit tentang masa lalu suaminya, yaitu Emil, di mana Emil telah memiliki 2 orang anak dengan mantan istrinya yang bernama Carly. Vicky mengatakan jika dia memiliki hubungan baik dengan mantan istri Emil karena untuk kebaikan anak-anak mereka. Setelah beberapa hari Emil ditahan di penjara, Vicky mendatangi kantor polisi dan menyatakan tentang kejanggalan yang suaminya miliki. Emil ternyata memiliki cerita cinta yang sangat panjang sejak usia dia masih muda, dan cinta pertama Emil terjadi saat dia berusia 17 tahun. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis yang masih berusia 13 tahun. Dia bernama Nicolin. Saat Nicolin berusia 16 tahun, dia sudah melahirkan anak pertama Emil, dan setelah kelahiran anak pertama, 6 bulan kemudian, Nicolin hamil lagi anak kedua Emil. Keduanya tidak pernah menikah, namun menurut keluarga Emil, mereka menjalin hubungan dengan baik. Setelah kelahiran anak kedua, Emil pamit kepada Nicolin
untuk melakukan perjalanan ke Inggris dan mencari pekerjaan baru. Dia berjanji akan segera kembali dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga muda itu. Apa yang terjadi setelah Emil tiba di negara Inggris? Dia bergabung dengan tentara Inggris dan akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Carly. Emil menyuruh ibunya untuk kembali ke Afrika Selatan dan mengabarkan kepada kedua anaknya dan Nicolin untuk mencari kehidupan baru dan tidak perlu menunggu kedatangannya lagi. Emil bertemu dengan Carly di sebuah bar dan saat itu Emil masih menggunakan visa kerja. Setelah saling mengenal, Emil menikahi Carly dan mereka memiliki 2 orang anak. Hubungan mereka pun berakhir dengan perceraian dan setahun setelah mereka bercerai, Emil bertemu dengan Vicky. Menurut Carly, dia tahu jika Emil sedang menjalin hubungan dengan Vicky saat itu dan dia juga tahu jika Emil sering memanggil escort untuk menemaninya di waktu luang. Namun itu tidak membuat Carly untuk memutuskan hubungannya dengan Emil karena mereka masih sering bertemu. Bahkan mereka masih sering menjalin hubungan layaknya suami istri di belakang Vicky. Penyidik mendatangi rumah Vicky dan di sana mereka menemukan goresan di pipa gas yang ada di dapur. Vicky mengatakan jika Emil mengalami cedera di tangannya sehari sebelum dia kecelakaan. Diduga luka di tangan Emil karena dia berusaha memutar kunci pipa yang sangat kuat itu untuk membocorkan gas. Penyidik menemukan kunci tang yang digunakan oleh Emil untuk membuka pipa gas tersebut. Vicky pun mengatakan setelah dia mencium bau gas di rumah itu, dia langsung mengirim pesan kepada suaminya dan mengatakan apa yang terjadi. Emil menelpon dan menyuruh Vicky untuk membuka oven dengan nada bercanda. Vicky pun menjawab dengan nada bercanda pula, "Apakah kamu ingin membunuhku?" Jika saja Vicky menyalakan oven malam itu, rumah dan seisinya pasti sudah hancur. Penyidik semakin yakin jika Emil ada di balik kejadian yang menimpa Vicky. Maka Emil dibawa ke ruang interogasi kembali. Emil mengatakan jika pernikahannya dengan Vicky bukanlah pernikahan yang dia harap akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Ia juga menyatakan jika dia sedang memiliki kekasih baru yang bernama Stephanie. Emil bertemu dengan Stephanie di aplikasi Tinder dan pertemuan mereka itu terjadi saat Emil ditugaskan keluar kota. Hubungan Emil dan Stephanie berjalan sudah lebih dari 5 bulan dan Emil sangat yakin jika masa depan yang indah akan dia jalani bersama dengan Stephanie. Emil juga mengatakan jika saat itu dia masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya yaitu Carly dan semua hubungan tersebut tanpa Vicky ketahui. Penyidik juga menanyakan tentang apa yang dia lakukan dengan alat-alat Vicky sebelum Vicky melakukan terjun payung. Emil mengatakan jika dia membawa alat-alat itu hanya untuk memastikan jika alat dalam keadaan baik untuk digunakan oleh istrinya. Ketika ditanya apa yang dia cek dengan parasut tersebut, Emil tidak mau menjawab pertanyaan penyidik. Penyidik berusaha membuat adegan ulang apa yang dilakukan Emil di kamar kecil dengan alat-alat parasut yang dimiliki oleh Vicky. Dan ternyata penyidik hanya butuh waktu 5 menit untuk memotong 2 kunci di parasut cadangan dan untuk mengendorkan tali di parasut utama. Di tahun 2017, Emil didakwa sebagai pelaku percobaan pembunuhan sebanyak 2 kali terhadap istrinya Vicky. Juri menduga jika motif Emil melakukan itu semua karena dia akan hidup bersama dengan kekasih barunya dan untuk mendapatkan asuransi jiwa milik Vicky. Jika Vicky meninggal karena kecelakaan, maka uang sebesar 120.000 libras atau setara 2.300.000.000 rupiah akan menjadi milik Emil. Memang tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan dugaan tersebut, namun ditemukan jika Emil mengirim pesan kepada kedua wanita saat Vicky melahirkan anak keduanya dan saat Vicky berada di rumah sakit setelah kecelakaan. Setelah melihat banyaknya kejanggalan terhadap Emil, Vicky kini percaya jika Emil memang sedang mengincar hidupnya. Vicky menuntut ke pengadilan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada kedua anaknya dan juga dirinya sendiri. Pada tahun 2018, Emil dijatuhi hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersyarat dapat diajukan setelah dia menjalani hukuman selama 18 tahun penjara.
Setelah Emil dipenjara dengan hukuman yang begitu panjang, Vicky merasa kasihan dan ragu jika suaminya punya niat yang begitu jahat. Walaupun begitu, Emil tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan atas apa yang terjadi dengan istrinya. Vicky menulis sebuah buku yang menceritakan tentang kisah hidupnya yang berjudul I Survive. Saya menikah dengan pria yang sangat menawan, lalu dia berusaha untuk membunuhku. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.